Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pasti masih semangat, terutama bagi rekan-rekan P3K yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tahap 2 ya. Mari kita siapkan dari awal ini. Jangan terlarut dengan kegalauan yang mungkin memang tidak lolos pada tahap 1. Tentunya kita jadikan itu motivasi untuk masuk ke tahap 2. Ya, jadikan itu sebagai istilah, kegagalan itu adalah sebagai kesuksesan yang tertunda. Mudah-mudahan teman-teman diberi kelulusan pada tahap kedua. Amin amin ya robbal alamin. Banyak berdoa dan belajar serta belajar dari kasus pada tahap 1. Nah, ini jadi teman-teman yang sudah mengikuti ujian tahap 1 dan tidak dinyatakan lolos lalu masuk ke tahap 2, teman-teman sudah mempunyai nilai plus. Nilai plusnya apa? Teman-teman sudah mentalnya sudah diuji. Lalu suasana soalnya teman-teman tema-temanya sudah tahu semua. Walaupun di tahap 2 ini ditambah peserta guru swasta ataupun guru lulusan PPG yang tidak mengajar. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu suasana dan soalnya seperti apa. Itu menjadi nilai plus untuk teman-teman semua untuk menunjang kemampuan mentalnya bagaimana. Oke, baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas tentang trik. Ya, ini tentang trik. Mengapa saya sering sampaikan pada channel saya, yaitu pada konten saya banyak trik? Karena menurut saya sistem pelaksanaan CAT walaupun CPNS ataupun UPPPG ataupun P3K ini ya adalah kombinasi dari ilmu dan juga trik ya, pengetahuan teman-teman dan ditambah trik. Apabila teman-teman tidak bisa memanajemen waktu dan trik, otomatis teman-teman walaupun mungkin pandai akan tetapi tidak cukup waktu ataupun salah teknis pengerjaan soalnya. Nah, kira-kira trik apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu trik untuk memilih formasi yang masih kosong dan kurang diminati pada tahap 2 ini. Nah, dari mana kita dapat melihat? Nanti akan kita bahas lebih detail di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasannya, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share. Sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan tentunya terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Oke, baiklah teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang waktu kita langsung bahas ke poin terpenting, yaitu trik untuk memilih formasi kosong. Oke, baik teman-teman semuanya ya, belajar dari kasus pelaksanaan P3K tahap 1 ya. Untuk pemilihan itu tidak dapat memilih formasi, melihat formasi-formasi mana yang banyak kurang diminati dan kira-kira teman kita masuk ambil yang mana. Pada tahap 2 kita melihat dari pengumuman. Dari tabel pengumuman itu kita bisa memilih atau melihat di mana yang kurang guru induk ya. Ataupun pada di tahap 2 ini sudah sistemnya umum, teman-teman bisa berkompetisi dengan guru induk ataupun non induk ya. Yang penting nanti akan dilihat dari peringkat terbaik, seandainya tidak ada regulasi terbaru tentang penentu kelulusan. Teman-teman bisa memilih sekolah mana yang kurang diminati ataupun kurangnya guru induk. Kita bisa lihat kemampuan teman-teman yang lain, total nilainya berapa. Kita bisa memilih pesaing kita kira-kira termakan ataupun tidak dengan nilai kita. Nah, kita dapat mempertimbangkan kembali dan mengukur kira-kira kita kemampuannya di mana yang harus ditambah. Oke, caranya yaitu teman-teman harus mengakses dulu link pengumuman. Saya ambil contoh pada kabupaten saya saja. Untuk mengakses itu teman-teman bisa menggunakan Google dan pastikan teman-teman terhubung ke jaringan internet ya. Ya, jaringan internet. Boleh menggunakan kabel data ataupun wifi, paket data maksudnya ataupun wifi ya. Teman-teman cari ke Google ya, mesin pencarian Google, teman-teman bisa pilih guru P3K. Nah, guru P3K ini yang pertama kita adalah akses, untuk mengakses pengumuman. Oke, kita tunggu saja. Oke.
Setelah kita masuk kepada hasil pencarian Google, teman-teman, di situ ada portal P3K Guru Kemdikbudristek itu untuk pengumuman kemarin ya. Lalu unduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021, teman-teman tinggal pilih itu saja. Itu kita mau langkah pertama ini kita mengunduh ataupun melihat data-data pada tahap 1. Kira-kira capaian teman-teman untuk calon pesaing kita bagaimana? Ya, kita tunggu saja. Oke, teman-teman semua, kita sudah masuk kepada portal unduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Jadi teman-teman langsung akses portal ini, lalu pilih provinsi. Saya ambil contoh pada kabupaten atau provinsi saya ya. Saya ambil contoh sebagai contoh ya. Teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan tempat teman-teman mengikuti P3K. Ini saya pilih provinsi saya. Unduh hasil seleksi tahap 1. Oke teman-teman, kita sudah masuk kepada indeks ya tentang pengumuman ya, ini khusus Provinsi Riau. Teman-teman bisa pilih daerah kabupaten teman-teman. Ya kalau memang teman-teman yang di Jawa ya pilih provinsi teman-teman, jangan pilih provinsi lain ya. Lalu pilih kabupaten teman-teman, saya contohkan di kabupaten saya ya, itu di Kepulauan Meranti, PDF kita bisa download. Oke teman-teman semua, kita sudah masuk kepada portal ataupun PDF tentang ringkasan pengumuman dari Kabupaten Kepulauan Meranti ya. Ini tempat kabupaten saya. Ini sebagai contoh saja. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih ya. Kalau seandainya formasi 1 dan memang pelamarnya hanya 1 dan tidak lolos, ini contoh kasus yang pertama ini. Teman-teman bisa memilih ya, karena memang saingannya hanya 1 saja di sini. Lihat ini guru bahasa Indonesia, guru ahli pertama bahasa Indonesia. Teman-teman yang misalnya teman-teman di Kabupaten Kepulauan Meranti ini misalnya sebagai contoh, teman-teman bisa melihat oh berarti di sini hanya 1 dan kemarin tidak lolos. Teman-teman bisa memilih di situ. Nah, jadi teman-teman tinggal melihat rangkumannya di sini. Nah, ini guru bahasa Indonesia 1 dan ini tidak ada yang memilih kemarin, berarti memang di sini tidak ada yang melamar. Jadi teman-teman ini bisa jadikan rekomendasi untuk tempat teman-teman melamar nanti pada tahap 2. Otomatis di sini tidak akan banyak ya. Nah, ini teman-teman bisa memilih ini ya, memilih lokasi-lokasi yang memang kurang diminati dan memang tidak ada yang mendaftar. Jadi teman-teman bisa pilih di situ, berarti di sini tidak ada guru induk. Nah, oke, tidak ada X. Ini tidak ada memilih nih. Jadi memang betul-betul kesempatan untuk teman-teman, dan ini sudah ada 3 dan sudah ada lolos di sini 1. Berarti ini sudah terisi sekolah ini ya. Nah, jadi teman-teman jangan pilih di situ, mungkin sudah tidak timbul lagi ya. Lalu di sini 1 dan tidak ada yang memilih. Jadi ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman memilih formasi pada tahap 2. Keuntungan kita apa? Kita sudah bisa melihat dari pengumuman tahap 1 yang diambil 1 dan tidak dapat memilih. Jadi walaupun ini saya hanya mengambil contoh dari provinsi dan kabupaten saya. Jadi teman-teman yang di luar Riau, di Pulau Jawa ataupun di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi ataupun di Papua, teman-teman bisa melihat cara seperti ini. Ya, mendownload hasil pengumuman dan teman-teman lihat di mana yang kurang pelamarnya dan memang tidak ada pelamar. Lalu teman-teman bisa lihat hasil terakhir ya. Ini contoh, kita lihat selanjutnya ini. 1 yang diambil ada 3. Ada 3. Dan ini tidak lolos, berarti ini akan timbul di formasi kedua. Dan teman-teman bisa membandingkan kemampuan teman-teman semuanya dan afirmasi yang sudah didapatkan apa. Seandainya sudah ada di situ sertifikat pendidik, jangan sampai teman-teman memilih di situ juga. Karena apa? Karena dia sudah dipastikan mendapatkan afirmasi A. 500 nilai fullnya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, jadi teman-teman yang di luar pulau Sumatera
ya teman-teman di Pulau Jawa, ya silakan teman-teman download provinsi dan kabupaten teman-teman yang kira-kira dekat dan kurang diminati oleh pelamar. Silakan teman-teman ambil di situ. Itu menjadi peluang besar untuk teman-teman semuanya. Selain mengurangi pesaing ataupun selain teman-teman menghindari teman-teman lawannya yang mempunyai afirmasi tertinggi. Teman-teman bisa menargetkan itu semua untuk memilih atau mempertimbangkan formasi pada tahap 2. Oke, teman-teman, memahami ya? Jadi kesimpulan dari penyampaian saya hari ini yaitu untuk trik mempermudah teman-teman memilih formasi yang mungkin bisa meloloskan teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengakses Google dan melihat hasil pengumuman per provinsi ataupun per kabupaten teman-teman. Silakan dipilih dan di-download. Teman-teman dipilih. Dari pelajaran pengumuman tahap 1 ini teman-teman bisa lihat berarti ini tidak ada pelamar, saya bisa di sini. Ataupun terlalu jauh teman-teman bisa mengambil yang dekat dan memang tidak ada pesaing guru yang mempunyai sertifikat pendidik. Dan itu adalah trik ya dan ataupun cara yang bisa teman-teman pakai untuk memilih formasi pada tahap 2 ini. Dan mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya. Nah, itulah trik yang memang saya sampaikan pada teman-teman untuk memilih formasi pada tahap 2 ini. Mudah-mudahan trik ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini ya sampai saat ini, dan alhamdulillah berkembang dengan dukungan teman-teman semua. Dan saya tetap semangat untuk memberikan informasi edukatif terkini ataupun trik tentang pembelajaran guru dan pendidikan, terutama bagi teman-teman yang sedang membutuhkan bantuan informasi ataupun trik tentang CPNS ataupun P3K. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.